Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Haji Subarna selaku dosen mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Dan teman-teman semua yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini. Tidak lupa salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu ini saya Rian sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu perbandingan struktur dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu ada Ari Febrian, yang ketiga Fiona Faralta, yang keempat ada Nasmi Fuadi Sugiharto, yang keenam ada Siva Urahmi, selanjutnya ada Muhammad Rafi Andika, dan saya sendiri Rian Tanjung. Materi kita ini yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan perekonomian yang terjadi pada suatu negara di dunia. ASEAN merupakan salah satu organisasi atau perhimpunan bangsa Asia Tenggara di mana anggotanya meliputi beberapa negara, yaitu ada Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kawasan ASEAN sendiri merupakan salah satu kawasan yang memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik apabila dibandingkan negara-negara di kawasan luar ASEAN. Negara di kawasan ASEAN terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di negaranya sehingga dapat bersaing dengan negara tetangga maupun negara lain di luar kawasan Asia Tenggara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Fiona. Saudari Fiona, dipersilakan. Yang pertama, Brunei Darussalam. Ekonomi Brunei menyusut 2,2% YoY di triwulan ketiga tahun 2021. Setelah turun 2,1% di triwulan kedua, ini adalah kontraksi ekonomi kuartal keempat berturut-turut dan laju tertajam secara berurutan, yang mencerminkan dampak krisis COVID-19 yang sedang berlangsung, baik pengeluaran pemerintahan min 0,5% versus 2,6% di triwulan kedua, dan investasi tetap min 2,28% versus 12,7% turun, di tengah sedikit perlambatan konsumsi rumah tangga 13% versus 13,9%. Sementara itu, ekspor neto memberikan kontribusi positif karena ekspor rebound tajam 44,5% versus min 10,9% di triwulan kedua. Sementara impor menurun 28,3% versus 53,1%. Di sisi produksi, output sektor industri semakin menurun, terseret oleh penurunan pertambangan migas min 3,9%, LNG, manufaktur dan minyak bumi lainnya min 7,6%, konstruksi min 4,7%, dan utilitas min 2,6%. Juga aktivitas jasa melambat 1,1% versus 2,3% di tengah penurunan tajam dalam perdagangan grosir dan eceran. Sementara itu, output pertanian dipercepat 27,9% versus 12,9%. Secara triwulan, ekonomi mengalami kontraksi 3,3%, menyusut penurunan 2,7% di triwulan kedua.
Yang kedua, Filipina. Tingkat pertumbuhan PDB Filipina saat ini. Ekonomi Filipina tumbuh sebesar 3,1% per kuartal dalam 3 bulan hingga Desember 2021. Kecepatan yang sama dengan angka yang direvisi turun pada periode sebelumnya. Sektor industri naik 4,3%, terbesar dalam setahun, didorong oleh manufaktur dan konstruksi. Sementara aktivitas jasa meningkat 2,8%, didukung oleh perdagangan besar dan eceran, perbaikan dan kendaraan bermotor, pengangkutan dan penyimpanan, serta akomodasi dan jasa makanan. Pada saat yang sama, pertanian, kehutanan, dan perikanan rebound 1,3%, mengikuti penurunan pada periode ketiga bulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga naik 2%, didorong oleh peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman non-alkohol, restoran dan hotel, serta transportasi. Baik, terima kasih kepada Saudari Fiona. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nasmi. Saudara Nasmi dipersilahkan. 3. Indonesia. Tingkat pertumbuhan PDB Indonesia saat ini, ekonomi Indonesia tumbuh 1,06% Q di Q4 2021, setelah ekspansi 1,55% di Q3. Di atas konsensus pasar yang naik 0,99%. Angka terbaru adalah pertumbuhan triwulan ketiga berturut-turut. Di tengah penurunan kasus COVID-19 dan pembatasan relaksasi lebih lanjut. Dengan konsumsi rumah tangga rebound 3,02% versus min 0,19% di Q3. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah melonjak 33% versus 8,95%. Dan percepatan pertumbuhan investasi tetap 4,96% versus 4,61%. Sementara itu, permintaan eksternal berkontribusi negatif karena ekspor tumbuh 3,9% versus 8,62%. Sementara impor naik lebih cepat 15,05% versus min 1,45%. Di sisi produksi, aktivitas tumbuh untuk manufaktur 0,82% versus 2,35%. Utilitas 4,79% versus 3,1%. Konstruksi 3,56% versus 5,13%. Transportasi gudang 14,24% versus min 1,37%. Akomodasi, informasi, dan komunikasi 1,71% versus 1,9%. Dan layanan kesehatan 4,03% versus 16,9%. Tahun ekonomi tumbuh. Sebaliknya, output keuangan dan asuransi semakin menyusut, min 1,36% versus min 1,24% untuk sepanjang tahun. Untuk sepanjang tahun, ekonomi tumbuh 3,69%, bergeser dari kontraksi 2,7% pada tahun 2020. 4. Thailand. Tingkat pertumbuhan PDB Thailand saat ini, ekonomi Thailand menyusut 1,1% Q-o-Q di Q3 2021. Dibandingkan dengan perkiraan pasar turun 2,5%. Dan setelah pertumbuhan 0,1% di Q2. Ini adalah kontraksi triwulanan pertama sejak Q2 2020. Karena penyimpanan strain Delta, tingkat vaksinasi yang rendah, dan masalah rantai pasokan global. Konsumsi rumah tangga turun untuk kuartal ketiga berturut-turut. Min 1,5% versus min 2,4% di Q2.
Di tengah penurunan tajam dalam investasi tetap min 2,6% versus min 0,7%. Selain itu, permintaan eksternal bersih memberikan kontribusi negatif karena ekspor menyusut min 5%, sementara impor tumbuh 3,4%. Di sisi lain, pertumbuhan belanja pemerintah meningkat untuk kuartal kedua secara berturut-turut 2,4% versus 1,3%, didorong oleh transfer sosial dan kenaikan biaya terkait pandemi. Di sisi produksi, aktivitas di sektor non-pertanian menyusut selama 2 kuartal berturut-turut dan lebih tajam min 1,3% versus min 0,3%. Dengan penurunan industri untuk pertama kalinya dalam 5 kuartal, min 5,9% versus 0,4%. Sebaliknya, hasil pertanian naik pada tingkat yang lebih kuat, 3,2% versus 2,8%. Baik, terima kasih kepada Saudara Nasmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ari. Saudara Ari, dipersilakan. Yang kelima, Singapura. Tingkat pertumbuhan PDB Singapura saat ini, ekonomi Singapura tumbuh 2,6% berdasarkan penyesuaian musiman Q-on-Q pada kuartal keempat tahun 2021. Lebih cepat dari pertumbuhan 1,2% pada kuartal sebelumnya dan lebih tinggi dari ekspektasi pasar untuk kenaikan 2%. Untuk keseluruhan tahun 2021, ekonomi tumbuh sebesar 7,2%, rebound dari kontraksi 5,4% pada tahun 2020. Negara kota bangkit kembali untuk tahun ini karena pemerintah ekspor yang kuat dan tingkat vaksinasi yang tinggi. Dengan 87% populasi telah menerima 2 dosis. Namun tantangan pandemi yang terus-menerus menjadi lebih jelas di akhir tahun dengan wabah COVID terbesar di Singapura pada bulan Oktober menyebabkan pembatasan domestik baru dan pemulihan yang lebih lambat dari perjalanan internasional yang mempengaruhi industri inti terkait. Sektor manufaktur tumbuh 12,8% pada tahun 2021 karena permintaan global yang kuat untuk komponen elektronik. Selanjutnya yang keenam, Laos. Tingkat pertumbuhan PDB Laos saat ini. Tingkat pertumbuhan tahun PDB Laos turun menjadi 0,20% pada tahun 2020 dari 5,20% pada tahun 2019. Laos adalah salah satu negara termiskin di dunia. Masih negara komunis, dalam beberapa tahun terakhir Laos membuka ekonominya untuk inisiatif swasta dan investasi asing langsung. Akibatnya, Laos mulai mengeksploitasi tenaga air, logam mulia, dan sumber daya kayunya. Negara ini sangat bergantung pada pertanian, 33% dari PDB, karena mempekerjakan sekitar 80% dari populasi. Pariwisata, 11% dari PDB, adalah penghasil mata uang asing terbesar kedua dan berkembang pesat. Terlepas dari perkembangan terakhir, pemerintah sangat bergantung pada bantuan asing untuk mendanai anggaran dan pembangunan infrastruktur. Baik, terima kasih kepada Saudara Ari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raffi. Saudara Raffi, dipersilakan. Myanmar. Tingkat pertumbuhan PDB Myanmar saat ini. Myanmar sebelumnya dikenal sebagai Burma adalah negara termiskin di Asia Tenggara. Myanmar berada di bawah rejim militer selama beberapa dekade. Namun sejak 2011, transisi menuju demokrasi telah terjadi. Pemerintah reformis baru yang dipimpin
sipil telah mengambil alih dan negara itu mulai membuka diri terhadap investasi asing langsung. Perekonomian Myanmar cukup beragam. Sektor ekonomi yang paling penting adalah jasa, yang telah tumbuh dengan mantap dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang mencapai lebih dari 38% dari PDB. Pangsa pertanian telah menurun dan sekarang mewakili 36% dari PDB. Sekarang industri menyumbang bisa 26% dari PDB. Produk domestik bruto PDB di Myanmar mengalami kontraksi 10% pada kuartal keempat 2020 bandingkan kuartal yang tahun sebelumnya. 8. Kamboja. Tingkat pertumbuhan PDB besar bergantung pada pertanian, namun demikian dalam beberapa tahun terakhir pentingnya manufaktur telah berkembang karena pendirian pabrik tekstil dan sepatu yang berorientasi ekspor. Kamboja juga memanfaatkan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Lebih penting lagi, deposit minyak yang ditemukan di bawah perairan teritorial Kamboja dan eksplorasi prospektif sumber daya mineral bauksit, emas, besi, dan permata kemungkinan akan membentuk kembali perekonomian Kamboja. Saat ini, jasa merupakan sektor terbesar dalam perekonomian dan menyumbang 38% dari total PDB. Sektor industri menyumbang 29% dari PDB dan pertanian memiliki pangsa terendah sebesar 26%. Produk domestik bruto PDB di Kamboja diperkirakan akan berkontraksi 3,10% pada tahun 2020. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siva. Saudari Siva dipersilahkan. Yang ke-9, Vietnam. Tingkat pertumbuhan PDB Vietnam saat ini. Di Vietnam, industri dan konstruksi merupakan sektor ekonomi terbesar, 41% dari total PDB. Namun, dalam 6 tahun terakhir, pertumbuhan jasa secara signifikan melampaui semua sektor lainnya. Dan saat ini, jasa menyumbang 37% dari PDB. Terakhir, pertanian, kehutanan, dan perikanan mewakili 22% dari total output. Produk domestik bruto Vietnam tumbuh sebesar 5,22% tahun ke tahun pada kuartal keempat tahun 2021. Pulih dari kontraksi 6,02% yang direvisi turun pada periode sebelumnya. Perkiraan awal menunjukkan peningkatan tersebut didukung oleh pelonggaran pembatasan COVID-19 secara bertahap dan percepatan vaksinasi dengan aktivitas yang pulih baik untuk industri konstruksi 5,61% versus minus 5,49% pada kuartal September dan layanan 5,42% versus minus 8,57%, sedangkan percepatan untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan 3,16% versus 1,2%. Untuk tahun 2021, penuh ekonomi tumbuh 2,58%, melesat dari target pertumbuhan PDB untuk tahun ini sebesar 6,5% dan melambat dari 2,91% pada tahun 2020 di tengah lesunya belanja konsumen karena pembatasan pergerakan yang berkepanjangan dan meskipun ekspor kuat. Baik, terima kasih kepada Saudari Siva. Yang kemudian nomor 10 yaitu ada negara Malaysia. Tingkat pertumbuhan PDB Malaysia saat ini. Malaysia adalah negara yang berkembang di Asia dan
dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil bertransformasi dari pengekspor bahan mentah menjadi ekonomi yang terdiversifikasi. Sektor ekonomi terbesar adalah jasa, terhitung sekitar 54% dari PDB. Sektor manufaktur telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang menyumbang 25% dari PDB dan lebih dari 60% dari total ekspor. Pertambangan dan penggalian merupakan 9% dari PDB dan pertanian 9%. Ekonomi Malaysia tumbuh sebesar 3,6% YoY di triwulan keempat tahun 2021. Rebound tajam dari kontraksi 4,5% di triwulan ketiga dan di atas konsensus pasar dengan kenaikan 3,3%. Ada rebound tajam dalam konsumsi rumah tangga 3,7% versus 4,2% di kuartal 3. Didorong oleh pelonggaran lebih lanjut dari pembatasan COVID-19 dan lonjakan perdagangan kuat dengan ekspor naik lebih cepat 14,6% versus 11,7% di triwulan ketiga. Selain itu, investasi tetap menyusut jauh lebih sedikit, minus 3,3% versus minus 10,8%. Sebaliknya, pertumbuhan belanja pemerintah menurun tajam 4,3% versus 8,1%. Di sisi produksi, output rebound untuk jasa 3,2% versus minus 4,9%. Untuk manufaktur 9,1% versus minus 0,8%. Dan pertanian 2,8% versus minus 1,9%. Di tengah penurunan yang lebih lambat di kedua pertambangan 0,9% versus minus 3,6% dan konstruksi minus 12,2% versus 20,6% pada basis triwulan yang disesuaikan secara musiman. PDB meningkat 6,6%, pulih dari penurunan 3,6% di triwulan ketiga. Demikian beberapa hal yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya dan teman-teman saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.